Berikut adalah video tutorial penginputan Anjap ABK dalam aplikasi SiAnjap bagi Satuan Pendidikan Formal SMA, SMK, dan SLB lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama, masuk ke websitenya yaitu nusatenggaratimurprof.sinjap.info. Halaman depannya akan tampil seperti ini. Kemudian, login menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Di sini kita menggunakan contoh SMA Negeri Toineke. Setelah login ke menu unit organisasi, di sini ada 2, SMA Negeri Toineke dan subbagian tata usaha. Untuk subbagian tata usahanya diubah menjadi subkoordinator substansi tata usaha. Setelah itu disimpan di sebelah kanan bawah. Setelah itu ke menu jabatan. Yang pertama kita akan menginput jabatan kepala sekolah. Untuk kepala sekolah, induk jabatannya dikosongkan, unit organisasinya nama sekolah tersebut, kemudian jenis jabatannya jabatan administrator, nama jabatannya kepala sekolah yang bersangkutan. Berikutnya, pilih urusan konkuren, kemudian syarat jabatan untuk kepala sekolah, pangkat atau golongan ruang terendahnya 3C, kemudian pangkat atau golongan ruang tertingginya 4A. Selanjutnya pendidikan terendah untuk kepala sekolah S1, pendidikan tertingginya S2. Jurusannya ilmu kependidikan dan bidang ilmu lainnya yang relevan. Sama untuk pendidikan terendah dan pendidikan tertinggi. Kemudian jangan lupa disimpan di sebelah kanan bawah. Nah, di sini sudah terlihat jabatan kepala sekolah pada menu dashboard. Berikutnya kita ke menu jabatan lagi untuk menginput jabatan guru. Induk jabatannya kepala sekolah, unit organisasinya nama sekolah, jenis jabatannya jabatan fungsional, ahli pertama, muda ataupun madya. Nama jabatannya guru SMA berjenjang. Di sini kita bisa mencari, contohnya di sini kita mencari guru bahasa Indonesia. Karena tadi ahli pertama, jadi kita memilih guru bahasa Indonesia ahli pertama. Kemudian diklik di sebelah kanan dan disimpan. Setelah itu disimpan lagi di sebelah kanan bawah. Nah, ini di dashboardnya sudah ada jabatan kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia. Berikutnya ke menu jabatan lagi untuk menginput jabatan subkoordinator substansi tata usaha. Tutorialnya bisa dilihat. Nama urusannya tetap urusan konkuren, sama seperti pada jabatan kepala sekolah. Pangkat golongan terendahnya 3B, pangkat golongan tertinggi 4A. Pendidikan terendah S1, tertinggi S2. Untuk jurusan bidang ilmu administrasi dan bidang ilmu lainnya yang relevan. Kemudian jangan lupa disimpan. Nah, sudah ada di dashboard juga. Kemudian ke menu jabatan lagi untuk menginput jabatan pelaksana. Untuk induk jabatannya subkoordinator, unit organisasinya juga subkoordinator. Kemudian pilih urusan, contohnya tata usaha. Kita cari nama jabatan, contohnya jabatan pengadministrasi umum. Nah, sudah ada. Kemudian dipilih syarat jabatannya sudah otomatis terinput, jangan lupa disimpan di sebelah kanan bawah. Untuk semua jabatannya sudah ada di dashboard. Sekarang kita masuk ke jabatan kepala sekolah untuk menginput 17 informasi jabatan. Bisa lihat presentasinya di situ masih 0%. Informasi jabatan yang pertama yaitu ikhtisar jabatan. Di sini kita isi melaksanakan tupoksi manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Informasi jabatan yang kedua yaitu uraian tugas. Langsung kita klik di bagian tambah data. Kemudian diisi pada bagian tupoksinya perencanaan program, merumuskan dan menetapkan dan mengembangkan visi misi dan tujuan sekolah. Peralatannya yaitu laptop, satuannya kegiatan, kemudian disimpan di kanan bawah.
Kemudian untuk menambahkan uraian tugas, klik ditambah data lagi. Di sini kita isi lagi uraian tugas yang kedua. Setelah itu jangan lupa disimpan. Kemudian yang berikut informasi jabatan yang ketiga yaitu bahan kerja. Untuk bahan kerja, di sini kita isi peraturan menteri, peraturan gubernur, dan peraturan lainnya yang relevan. Kemudian pada bagian penggunaan dalam tugas, sebagai petunjuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kemudian disimpan. Jika ingin menambahkan bahan kerja yang lain, klik di Manage Data, tambah form, kemudian ditambahkan bahan kerja yang lain. Dan seperti biasa, setelah itu disimpan di sebelah kanan bawah. Kemudian setelah bahan kerja, kita ke informasi jabatan yang berikut yaitu alat kerja. Langsung klik pada sebelah kanan yaitu Manage Data. Kemudian di sini perangkat kerjanya diisi, contohnya komputer. Penggunaan dalam tugasnya, pembuatan dokumen. Kemudian jika ingin menambahkan, klik di sebelah kanan atas tambah form. Kemudian seperti biasa jangan lupa disimpan. Setelah alat kerja, kita ke informasi jabatan yang berikut yaitu hasil kerja. Di sini pada kolom pertama, silakan diisi hasil kerjanya apa. Kemudian di copy dan di paste ke kolom prestasi yang diharapkan karena hasil kerja dan prestasi yang diharapkan itu sama. Kemudian satuan yaitu kegiatan, waktu yang diperlukan bisa dikosongkan saja. Kemudian silakan klik tambah form untuk menambahkan hasil kerja dan prestasi kerja yang lainnya. Kemudian jangan lupa disimpan. Selanjutnya ke informasi jabatan yang berikut yaitu tanggung jawab. Pada kolom ini silakan diisi dengan tanggung jawab dari jabatan tersebut. Jika ada lebih dari satu, klik tambah form di sebelah kanan atas, kemudian simpan di sebelah kanan bawah. Selanjutnya informasi jabatan yang berikut yaitu wewenang. Silakan diisi dengan wewenang dari jabatan tersebut. Kemudian tambah form jika ada dan kemudian disimpan. Selanjutnya ke informasi jabatan yang berikut yaitu korelasi jabatan. Manage data, kemudian silakan diisi. Ini adalah contoh korelasi jabatan kepala sekolah. Jika masih ada, silakan klik tambah form. Kemudian jika sudah, jangan lupa disimpan. Yang berikut kondisi lingkungan kerja. Seperti ini contoh pengisiannya. Yang berikut keadaan atau risiko bahaya, contohnya di sini tidak memiliki risiko bahaya. Syarat jabatan sudah otomatis terisi. Kursus atau pelatihan, contoh di sini diklat kepala sekolah. Pengalaman kerja minimal tenaga pendidik, pengetahuan, keterampilan, kondisi fisik, silakan diisi sesuai keadaan yang ada. Yang berikut upaya fisik juga silakan dipilih sesuai keadaan. Bakat kerjanya silakan diisi sesuai dengan jabatan yang ada. Kemudian seperti biasa jangan lupa disimpan. Yang berikut temperamen kerja silakan diisi sesuai dengan keadaan yang ada. Seperti biasa jangan lupa disimpan. Kemudian yang berikutnya minat kerja juga diisi sesuai dengan minat kerja dari jabatan tersebut. Kemudian yang berikut fungsi pekerja, sama juga pada bagian ini silakan dicentang sesuai dengan keadaan jabatan tersebut.
Setelah itu kelas jabatan untuk kepala sekolah, itu kelas jabatannya 11. Setelah diisi semuanya, silakan kembali ke atas dan klik simpan. Presentasinya jadi 100%. Setelah itu menuju ke halaman ABK. Di sini ABK-nya masih kosong. Kita isi di sini contohnya uraian tugas yang pertama itu kegiatannya 12 kali per bulan dengan norma waktu 30 menit. Kemudian yang kedua itu 2 kali per tahun dengan norma waktunya 30 menit. Kemudian simpan data. ABK-nya akan otomatis terhitung oleh sistem. Kemudian jika dirasa sudah, ke form B. Silakan diisi PNS-nya 1 karena kepala sekolah tidak ada yang non PNS. Kemudian simpan data. Selanjutnya ke menu profil. Kemudian klik tanda plus. Lalu diisi nama pemangku jabatan mulai DNIP sampai dengan terakhir kondisi fisik, kemudian disimpan. Untuk jabatan kepala sekolah sudah selesai. Kemudian berikutnya ke tenaga fungsional guru bahasa Indonesia ahli pertama. Presentasinya di situ 94% karena sudah otomatis terisi, kecuali korelasi jabatan itu belum terisi. Silakan diisi korelasi jabatan. Ini contoh pengisian korelasi jabatan untuk tenaga fungsional. Jika sudah selesai, jangan lupa disimpan. Kemudian kondisi lingkungan kerja yang harus diubah yaitu keadaan tempat kerjanya di dalam atau di luar ruangan. Kemudian pengalaman kerja di sini juga masih kosong, perlu diisi. Selanjutnya korelasi jabatan semuanya sudah sesuai. Kemudian jangan lupa disimpan di bagian kanan atas dan presentasinya menjadi 100%. Setelah itu menuju ke halaman ABK. Di sini juga sudah otomatis terisi dan ABK-nya sudah otomatis terhitung juga. Jika ABK-nya ingin diubah menjadi 2 orang, cukup dikali 2 saja jumlah kegiatannya. Seperti ini. Berikut kita ke jabatan pelaksana. Di sini presentasinya juga sudah 94% karena sudah otomatis terisi. Untuk korelasi jabatannya, ini adalah contoh pengisian korelasi jabatan untuk jabatan pelaksana. Kemudian kondisi lingkungan kerja silakan disesuaikan. Kemudian untuk bahan kerja pada jabatan pelaksana, pada baris pertama peraturan bupati silakan diganti dengan peraturan menteri dan peraturan gubernur atau peraturan lain yang mendukung.
Selanjutnya disimpan dan presentasinya akan berubah menjadi 100%. Kemudian menuju ke halaman ABK. Jika perhitungannya ingin diubah menjadi 2 orang, silakan diubah pada jumlah kegiatannya. Kemudian jangan lupa simpan data. Selanjutnya menuju ke form B. Jika datanya sudah pas, simpan. Kemudian ke menu profil untuk mengisi data pemangku jabatan. Demikian video tutorial terkait penginputan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Satuan Pendidikan Formal Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.